Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa lagi di mata pelajaran hadis di pertemuan kedua. Setelah pada pertemuan pertama kita belajar tentang hadis pahala amal tergantung pada niatnya. Nah, pada pertemuan kedua ini anak ustazah yang soleh dan soleha, kita akan belajar tentang hadis ketiga dan hadis kelima. Pada hadis ketiga ini tentang rukun Islam. Ustazah akan membacakan hadisnya. Nanti pada saat anak-anak ustazah melihat video ini, silakan untuk mengikuti, melafalkan bacaan hadisnya agar dapat mengikuti membaca hadisnya dengan memperhatikan huruf-hurufnya. Tidak asal baca, tidak cepat-cepat, namun tetap memperhatikan huruf-hurufnya. Pelan-pelan saja tapi pasti. Baik, ustazah akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdirrahmani Abdillahi bani Umar binil Khattab radhiyallahu anhuma qala Sami'tu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqul Buniyal Islamu ala khams syahadatu an la ilaha illa huwa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa hajjul baiti wa shaumur ramadan. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya Islam dibangun di atas 5 dasar. Yang pertama, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kedua, mendirikan salat. Ketiga, membayar zakat. Keempat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan terakhir berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, pada hadis ketiga ini tentang rukun Islam menjelaskan tentang bagaimana sebagai umat Islam bahwa kita harus tahu rukun-rukun Islam. Nah, rukun Islam ini adalah seperti bangunan kokoh, ya, seperti bangunan yang memang menjadi pondasi daripada umat Islam. Jika 5 dasar atau pondasi bangunan ini tidak ada pada diri umat Islam, maka bisa dikatakan bahwa dia tidak Islam. Mengapa? Karena 5 dasar bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Maka sebagai umat Islam, kita telah yakin bahwa memang Tuhan kita adalah Allah, Muhammad kita adalah Nabi kita adalah Muhammad, Rasul kita. Bagaimana kita bisa meyakini padahal kita tidak pernah melihatnya, kita tidak pernah mau lihat wujudnya. Namun memang kita tidak untuk membayangkan wujudnya. Namun bagaimana kita bisa meyakini? Yaitu dengan merasakan ciptaan Allah, merasakan apa yang telah diciptakan Allah, dan merasakan apa yang menjadi adanya wujudnya, bahwa kita yakin Rasul kita adalah Muhammad, yaitu dengan adanya mukjizatnya, yaitu Al-Quran. Nah, dari dalam Al-Quran itulah kita
lebih mengetahui bahwa apa yang diciptakan di dalam muka bumi ini telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kata-kata daripada Allah, bukan kata-kata manusia. Nah, kemudian mendirikan sholat. Sholat adalah tiang agama bagi umat Islam. Ketika sholat tidak didirikan, maka kita hanyalah seperti sesuatu yang diciptakan sia-sia. Karena sesungguhnya manusia diciptakan ke dunia ini hanyalah untuk beribadah. Maka sebagai umat Islam kita harus wajib mendirikan sholat. Kemudian membayar zakat. Nah, zakat itu adalah kewajiban yang harus kita bayar, kewajiban yang akan membuat rezeki kita semakin berkah. Ya. Kemudian mengerjakan haji bila mampu. Nah, jika mampu kita harus wajib mengerjakan haji, melaksanakan haji. Kemudian berpuasa di bulan Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan adalah kewajiban bagi kita. Nah, itu daripada isi hadis ketiga rukun Islam. Kemudian urgensi hadis. Urgensi hadis ini adalah pentingnya hadis. Hadis tentang arkanul Islam ini sangat mulia karena merupakan salah satu dasar Islam, ya. Jadi menghimpun berbagai hukum, berisi penjelasan tentang agama dan memuat rukun-rukun Islam yang juga ditetapkan dan dikuatkan oleh Al-Qur'an. Nah, kenapa hadis ini tentang rukun Islam menjadi sangat mulia? Memang karena salah satu dasar Islam tadi menjadi pondasi daripada agama Islam. Karena memuat berbagai hukum, ya, berbagai hukum penjelasan tentang agama, ya, yang dikuatkan di dalam Al-Qur'an. Dasarnya, ya. Kalau saja bangunan, diibaratkan bangunan tidak ada dasarnya, tidak ada tiangnya, tidak ada atapnya, apalagi tidak dasarnya itu yaitu akidah tadi, kita percaya bahwa Tuhan kita Allah dan Rasul kita Muhammad, tiangnya adalah sholat, puasa, zakat, atapnya apa? Atapnya adalah amal kebaikan. Maka ketika kita tidak melakukan itu, kita sama saja seperti manusia yang hidupnya sia-sia, ya. Hidupnya sia-sia. Nah, jadi semua itu dijelaskan di dalam Al-Qur'an, ya. Bagaimana kehidupan, ya, hukum, ya, tentang agama itu semua diatur di dalam Al-Qur'an. Kemudian fiqh hadis, pemahaman atau pelajaran yang bisa dipetik dari hadis ini, ya, dari hadis rukun Islam ini. Yang pertama itu adalah bangunan Islam, ya. Tadi Islam sebagai bangunan yang kokoh dengan pondasinya 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Nah, itu tadi dasarnya. Lantainya, ya. Pondasinya dulu, kuat dulu kita akidahnya. Kita tidak ada mempercayai atau kita menduakan Allah, tidak ada. Nah, tidak ada. Kita harus yakin bahwa Tuhan kita Allah. Meski kita memang tidak pernah melihatnya, kita yakinin. Tapi mudah-mudahan ketika insya Allah kita selalu berharap ingin sekali bisa melihat wajahnya Allah nanti. Amin, ya. Nah, juga harus menegakkan sholat, tiangnya. Bangunan gak ada tiang, ya itu tadi akan roboh. Menunaikan zakat, haji, puasa Ramadan, dan atapnya yaitu melakukan amal-amal kebaikan. Seperti itu. Yang kedua, rukun Islam, kesatuan yang saling terkait. Barang siapa yang melaksanakan rukun-rukun tersebut secara utuh, maka ia adalah seorang muslim yang memiliki keimanan yang utuh. Barang siapa yang meninggalkan keseluruhannya, maka ia benar-benar kafir. Nah, jadi rukun Islam ini kesatuan yang saling terkait. Rukun-rukunnya secara utuh, kalau saja seorang muslim melakukan semua itu, melaksanakan rukun itu, maka dia memiliki keimanan yang utuh. Namun sebaliknya, ketika seluruhnya ditinggalkan, maka ia benar-benar
tidak beriman, ya. Yang ketiga, tujuan ibadah. Ibadah dalam Islam bukanlah sekedar bentuk, namun lebih dari itu. Ibadah mempunyai tujuan yang luhur di balik bentuk pelaksanaannya. Nah, tadi manusia diciptakan, ya, tidak sia-sia di muka bumi ini. Namun Allah mempunyai tujuan, yaitu untuk beribadah, ya. Di surat Az-Zariyat ayat 59. Nah, ketika tujuan hidup kita sudah jelas, yaitu untuk ibadah, maka ya kita harus jelas juga melakukan kegiatan-kegiatan kita yang dilandaskan karena Allah. Aktivitas kita dari bangun tidur sampai tidur kembali itu harus karena Allah, ikhlas karena Allah. Maka dia akan bernilai ibadah. Yang keempat, cabang-cabang iman. Iman mempunyai cabang hingga 70 lebih, ya. Jadi perkara yang disebutkan di dalam hadis itu bukan keseluruhan masalah yang ada dalam Islam, ya. Jika dalam hadis ini hanya dibatasi pada perkara-perkara tadi, maka hal itu lantaran pentingnya perkara-perkara tersebut, ya. Jadi masih banyak perkara lain dalam Islam, ya, yang tidak bisa disebutkan, banyak. Makanya iman itu mempunyai cabang, ya, banyak gitu. Kemudian yang kelima, Islam adalah akidah, keyakinan dan perbuatan. Yang karenanya keyakinan akan sia-sia jika tanpa perbuatan. Nah, kalau kita tadi sudah yakin, pondasi kita sudah kuat, ya, tiangnya sudah kuat, maka atapnya lagi. Ayo, dari tiang nyampe ke atap tadi, kita sudah harus membuktikan dengan perbuatan. Tidak saja yakin. Bagaimana? Bertakwa, menjalankan perintah Allah dan menjauh dari larangannya. Salat kita kerjakan, zakat kita kerjakan, puasa kita kerjakan, amal-amal kebaikan kita kerjakan. Kita terbukti dengan perbuatan kita. Jadi kita tidak saja dengan yakin, namun dengan perbuatan. Maka itulah yang akan mengokohkan keimanan kita, menguatkan keimanan kita yang utuh. Mudah-mudahan, ya. Nah, itu tentang hadis ketiga rukun Islam. Tadi kita akan belajar 2 hadis, ya, pada pertemuan kedua ini. Jadi sekarang hadis kelima, ya, yaitu tentang bid'ah dalam agama, ya. Bid'ah dalam agama. Nah, bid'ah dalam agama, ya. Jadi Ustazah akan bacakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. An ummil mu'minina ummi abdillahi Aisyah radhiyallahu anhuma qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa rad. Dari Ummul Mukminin, Ummu Abdillah, Aisyah radhiyallahu anha, ia bertutur bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membuat hal-hal baru dalam perkara agama kita ini yang bukan bagian darinya, maka ia ditolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi bid'ah ini adalah membuat atau menciptakan sesuatu baru. Maka yang tidak ada perintahnya daripada sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan hadis, maka ia tertolak, ya. Ciptaan tadi tertolak. Nah, itu. Nah, kita akan lihat penjelasannya. Nah, urgensi hadis ini, pentingnya hadis ini, yaitu merupakan salah satu dasar Islam. Jika hadis niat, ya, hadis niat merupakan parameter atau ukuran batiniah dari setiap perbuatan kita, maka hadis ini adalah parameter lahiriah dari setiap amal manusia. Nah, ini adalah bentuk daripada aplikasi amal manusia. Kita akan dilihat apakah kita mengerjakan sesuatu itu sesuai perintah Allah, sesuai landasan yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran dan hadis atau tidak. Atau malah kita memang membuat sesuatu hal baru. Kita mengada-ngada, kita membuat-buat, padahal tidak ada aturannya. Nah, itu yang dinamakan perbuatan yang tidak didasari dengan perintah Allah dan Rasul
adalah tertolak. Demikian juga mereka yang membuat satu tambahan dalam agama, namun tambahan tersebut tidak memiliki dasar baik dalam Al-Quran maupun hadis. Maka tambahan tersebut sama sekali bukan dari agama dan dengan sendirinya tertolak. Itu. Kemudian fikul hadis, pemahaman atau pelajaran yang bisa dipetik dari hadis, ya. Nah, yang pertama ini Islam adalah ittiba, mengikuti, bukan ibtida, membuat hal baru. Ya. Ittiba, mengikuti, bukan ibtida, membuat hal baru, ya. Maksudnya melalui hadis ini Rasulullah menjaga kemurnian Islam dari tangan orang-orang yang melampaui batas. Nah, hadis ini merupakan sabda Rasulullah yang singkat dan padat, yang mengacu kepada berbagai nas Al-Quran yang menyatakan bahwa keselamatan seseorang hanya didapat dengan mengikuti petunjuk Rasulullah SAW tanpa menambah atau mengurangi, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 31, ya. Artinya, katakanlah jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Nah, jadi ketika ada yang membuat-buat mengada-ngada daripada tidak sesuatu hal baru yang tidak ada didasari di dalam Al-Quran dan hadis, maka akan mendapatkan sesuatu yang buruk. Maka kata Rasulullah, kerjakanlah, ikutilah apa yang menjadi perintahku. Maka ketika mengikuti aku, maka Allah akan benar-benar mencintai. Jadi setiap perkara yang kita lakukan itu adalah memang mempunyai dasar, mempunyai landasan yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua yaitu berbagai perbuatan yang tertolak. Nah, perbuatan yang tertolak ya maksudnya adalah semua perbuatan yang tidak didasari oleh perintah sesuai syariat Islam adalah tertolak. Jadi mau perbuatan yang memang itu adalah ditambah-tambah padahal tidak ada landasannya sesuai Al-Quran dan hadis, baik dalam ibadah ya, baik dalam ibadah adalah bagaimana ketika contohnya mendekatkan diri kepada Allah dengan cara sholat sambil bernyanyi atau memang menari, karena memang tidak ada, apalagi sholat bukan pada tempat yang suci maksudnya dalam kondisi yang bersih, bukan di dalam yang kotor ya, atau sholat dalam kondisi main-main, kemudian mendekatkan diri atau menyembah sesuatu yang menduahkan Allah atau menyembah sesuatu selain pada Allah, itu udah termasuk sesuatu yang dibuat-buat atau sesuatu yang ditambah atau membuat hal baru padahal tidak ada dasarnya di dalam Al-Quran. Kemudian juga dalam muamalah jual beli juga dijelaskan bahwa pada setiap akad atau transaksi yang dilarang ya mengabaikan salah satu rukun, maka jual belinya tidak sah. Kemudian yang ketiga, perbuatan yang diterima. Nah, jadi ada perbuatan memang yang diterima atau memang sesuatu sesuatu baru yang dibuat. Contohnya bagaimana usaha sahabat Rasulullah SAW pada masa itu Abu Bakar mengumpulkan atau melakukan pengumpulan Al-Quran ya dalam satu mushaf. Nah, itu pada saat itu Al-Quran itu tidak langsung terbentuk satu mushaf gitu. Jadi memang ada yang dari lembaran-lembaran kertas pada saat itu banyak ya. Jadi itu emang dikumpulkan, akhirnya sampai sekarang bisa kita rasakan mushaf Al-Quran yang insyaallah akan bermanfaat bagi umat ya,
akan membawa kebaikan. Maka sesuatu yang dilakukan itu, ya, penulisan juga, penyusunan ilmu-ilmu nahwu, tafsir. Nah, sesuatu yang membawa pada kebaikan, maka itu diterima, perbuatan itu diterima. Namun berbeda hal yang tadi yang tertolak. Ya, tidak ada landasannya. Kemudian yang keempat yaitu bid'ah yang sesat dan bid'ah yang baik. Jadi bid'ah ini ada yang sesat dan ada yang baik, ya. Jadi kalau yang sesat itu sangat jelas sekali bahwa ketika memang tidak ada landasannya di dalam Al-Qur'an, seperti contohnya aliran-aliran sesat, ya. Insyaallah bagaimana kita tahu? Ya karena kita terus menuntut ilmu. Ini hanyalah bagian daripada ilmu untuk kita, pengetahuan untuk kita, ya. Namun kita tetap harus belajar sesuai pada porsinya. Kalau anak-anak ustazah belajar pada SMP sesuai belajarnya ini, ya inilah belajarnya. Jangan dulu belajar ilmu lain gitu ya. Jadi nggak ada ilmu lain, ilmunya sekarang. Belajar bagaimana tilawah, targetnya berapa, sholat wajibnya tidak tinggal, bahkan harus belajar latihan untuk sholat, untuk mengerjakan ibadah-ibadah sunnah seperti itu ya. Intinya itu adalah akan menjadi kebutuhan bagi diri kita, karena kita sudah memang harus melaksanakan itu. Kita bukan lagi anak kecil ya, anak kecil yang dosanya masih ditanggung sama orang tua, bukan. Namun dosa yang kita lakukan, amal yang kita lakukan itu sudah menjadi tanggungan bagi diri kita sendiri. Makanya kita harus mulai untuk menjadi lebih baik. Nah, lebih baiknya bagaimana? Ya, dengan cara menuntut ilmu. Menuntut ilmu, tahu ilmunya, namun tahu juga bagaimana menerapkannya. Jadi jangan aja tahu ilmunya, namun kita tidak tahu bagaimana menerapkannya. Ya, contohnya seperti itu tadi. Bagaimana kita menerapkan ibadah-ibadah sehari-hari kita ya, untuk menambah keimanan kita, untuk menambah kedekatan kita pada Allah. Nah, untuk bid'ah yang sesat itu tadi, bid'ah yang baik contohnya juga pada Maulid Nabi ya, bagaimana umat Islam merayakan kelahiran Nabi. Memang tidak ada landasannya di dalam Al-Qur'an dan hadis ya. Namun ini memang banyak juga yang bertentangan ya, boleh apa tidak. Namun sejauh kita melakukannya tidak menyimpang dan kita melakukan hal-hal positif di dalam acara itu, maka boleh-boleh saja. Namun yang tidak dibolehkan adalah ketika kita mengadakan acara itu namun di dalamnya terdapat kemaksiatan, di dalamnya terdapat kesyirikan, yaitu menyembah selain daripada Allah, melakukan sesuatu yang sudah menyimpang, maka itu yang tidak boleh, itu yang dilarang. Kemudian yang kelima, barang siapa yang melakukan satu perbuatan di mana perbuatan tersebut bukan dari perintahku, maka tertolak. Nah, ini hadis riwayat Muslim. Ini sudah jelas, yang banyak yang sudah ustazah jelaskan tadi. Ya, jadi setiap perkara yang dilakukan, setiap perbuatan ya tidak ada landasannya, maka tertolak. Yang keenam, barang siapa yang menciptakan suatu bid'ah, maka dosanya ditanggung sendiri. Nah, jangankan bid'ah, tadi kalau kita sudah umur di atas 7 tahun, ya, semua amal kebaikan, amal keburukan, maka kita yang menanggung, tidak lagi orang tua. Ya, jangankan bid'ah, jangankan perkara yang lain gitu. Bahkan dilihat dari umur gitu, kita sudah menanggung semuanya sendiri gitu ya. Jadi kita harus bisa menintrospeksi diri kita, bagaimana sesuatu atau kebaikan amal-amal kita yang sudah kita lakukan, atau masih banyak dosa yang kita lakukan, seperti itu. Yang ketujuh, dalam setiap larangan akan menimbulkan kerusakan jika dilanggar. Tentu setiap perintah ya, ketika tidak dikerjakan, apalagi itu wajib, ya akan menimbulkan kerusakan. Yang utamanya pasti kerusakan pada diri kita sendiri terkhususnya ya. Jadi
kemudian juga ada larangan, ada perintah, ada larangan. Maka larangannya ketika kita kerjakan, ya bisa jadi itu akan menimbulkan kerusakan. Yang kedelapan, yaitu dinul Islam, adalah agama sempurna yang tidak dihinggapi kekurangan sehingga tidak perlu ditambah-tambah, ya. Jadi agama Islam ini adalah agama yang sempurna, agama yang lengkap. Semua perkara, ya, semua bidang diatur di dalam Islam, terbukti di dalam Al-Qur'an diatur. Maka sudah semestinya tidak ada yang ditambah-tambah, tidak ada yang dikurang-kurang. Tidak ada yang menambah-nambah, tidak ada yang menciptakan sesuatu hal baru yang tidak ada dasarnya. Maka itulah indahnya agama Islam yang sempurna. Maka ketika kita melakukan menjadi orang yang bertakwa, ya, laksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, maka insya Allah akan menambah keimanan kita, menguatkan hati-hati kita yang insya Allah akan semakin dekat dengan Allah. Jadi itu tadi ya, hadis tentang rukun Islam dan hadis kelima tentang bid'ah dalam agama. Mudah-mudahan insya Allah kita tidak saja mengetahui ilmunya, namun kita bisa juga menerapkan daripada apa yang kita dapatkan. Ilmu yang insya Allah masuk ke dalam hati, maka insya Allah Allah akan mudahkan untuk melakukannya, menerapkannya, ya. Karena yang utama itu bukan ilmu aja, bukan teori saja, ya. Namun sebenarnya bagaimana kita mengaplikasikan, bagaimana kita menerapkannya. Demikian materi pelajaran hadis ini, hadis ketiga dan hadis kelima. Semoga bermanfaat dan semoga Allah selalu memudahkan kita dalam menuntut ilmu. Kepada anak-anak ustazah yang soleh-soleha, tetap semangat dalam belajar. Minta kepada Allah untuk selalu dimudahkan di dalam belajar. Semoga keikhlasan hati kita untuk belajar akan semakin mudah dalam menerapkan ilmu yang kita dapatkan. Dan mudah-mudahan istiqomah. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.